Standar TikTok bilang bahwa cinta seorang pria pasti habis di satu wanita yang sama. Ya, mungkin perumpamaan itu ada benarnya. Sebuah pengalaman pertama selalu memiliki tempat spesial di hati. Bahkan terkadang senyumnya tidak pernah mampu hilang dari sanubari. Ya, tapi kehidupan harus tetap berjalan. Dan ngomong-ngomong soal cinta pertama, saya jadi teringat dengan kisah seorang pria yang terjebak dalam cinta pertamanya. Jadi, begini ceritanya. Namanya Jimmy, seorang pengangguran yang kebetulan baru dapat kerja jadi pelayan karaoke di sudut kota Taiwan. Jimmy ini bisa dibilang ya kayak Daud lah. Tinggi, tampan, hobinya main basket dan juga gamer yang skillnya mematikan. Tidak jarang pesona Jimmy ini ya lagi-lagi kayak Daud, yaitu mampu memikat hati setiap perempuan. Iya, memang mukanya Daud memang agak falas. Tapi terlepas dari itu, pekerjaan Jimmy ini adalah sebuah pekerjaan yang berbahaya, penuh resiko dan sangat menantang iman. Meleng dikit, lihat orang ciuman. Ngantuk dikit, diancam Yakuza dengan kematian. Dan apes dikit, malah ketemu wibu yang teriak, Oni-chan! Tidak hanya pekerjaannya yang sangat menekan. Sejak kecil tidak pernah pacaran, hal itu membuat Jimmy sering merasa kesepian. Tapi hal itu berubah saat seorang perempuan manis mendatanginya di taman. Namanya Ami. Ia bertanya, apakah tempat ini membuka lowongan kerja? Jimmy yang terbata-bata hanya bisa berkata, saya tanyakan bos dulu ya. Tidak butuh waktu yang lama, bosnya pun sepakat menerima Ami bekerja. Selain itu, karena Ami berasal dari Jepang dan diantara mereka hanya Jimmy yang bisa bahasanya, maka ia harus membimbingnya. Jimmy segera mengantarkan Ami menuju kamarnya. Di sana, Jimmy yang masih polos dan tidak pernah menyentuh wanita hanya bisa diam 1000 bahasa. Tiba-tiba Ami bertanya, apa anime kesukaannya? Mendengar kata anime, jiwa wibu Jimmy pun menggelora. Ia pun langsung bercerita bahwa Boruto lebih hebat dari Zoro. Matamu kayak gelut we. Ami pun tertawa mendengarnya. Merasa sudah akrab, Jimmy balik bertanya, sampai kapan Ami menetap di sana? Dengan tegar, Ami berkata bahwa mungkin ia akan menetap cukup lama. Ya, setidaknya sampai ia puas dengan perjalanannya. Kedatangan Ami malah menjadi sebuah berkah untuk karaoke ini. Sejak adanya Ami, seluruh orang dari penjuru negeri ingin berkunjung kemari. Tidak ayal jika bosnya menyebut Ami adalah sebuah sensasi. Hari itu pendapatan karaoke melambung tinggi. Bosnya yang senang dengan pekerjaan Ami memujinya setengah mati. Ami pun hanya berkilah bahwa ini adalah hasil didikan Jimmy. Dengan tetap sok cool, Jimmy berkata, itu adalah hal yang mudah. Gak mau Jimmy terus kepedean, bosnya pun langsung mengajak mereka makan-makan. Di sana, mereka menghabiskan waktu dengan riang gembira. Bosnya bertanya, apa alasan Ami pergi dari negaranya? Apakah untuk sekedar menelisik jati diri? Atau demi menyembuhkan hati? Tanpa menjawab, Ami segera mengeluarkan sebuah buku. Yang di dalamnya, Ami menggambar setiap momen yang ia rasakan di sana. Ami bilang bahwa ia tidak punya tujuan. Tapi, bukankah hal paling menyenangkan dari sebuah perjalanan adalah perjalanan itu sendiri? Jadi bisa dibilang, aku bukan mencari sesuatu, namun sedang menikmati seluruh waktu. Melihat lukisan Ami yang indah, Jimmy berkata, apa sebaiknya mural jelek di depan karaoke mereka digambar ulang saja? Merasa bahwa itu ide bagus, Pak Bos bertanya, apakah Ami mau membantu mereka? Setelah keseruan malam itu, teman-teman Ami yang sudah teler pun saling berpamitan. Karena Bu Eko dan Wati harus ngalang jauh untuk mengantar Ami, maka Jimmy pun yang harus menggantikan mereka. Dengan masih aja sok cool, Jimmy bilang, "Mudah tata." Baik kan? Malam itu, Ami bilang bahwa ia belum mau pulang. Jadi ia bertanya kepada Jimmy tempat indah mana yang biasa Jimmy datangi. Bagi Jimmy yang jarang keluar, semua tempat terasa biasa aja. Namun mungkin Ami akan menyukai tempat-tempat ini. Mereka berdua pun berkeliling kota.
jajan di pasar malam, dan juga menikmati gemerlap lampu dari sebuah bukit. Tempat ini memiliki panorama yang luar biasa. Dan terlihat sepertinya Jimmy mulai jatuh cinta. Apakah Jimmy sering datang kemari bersama pacarnya? Tanya Ami. Dengan malu-malu Jimmy bilang bahwa dirinya sampai sekarang masih seorang perjaka. Kalau soal itu sih Ami sudah tahu, bukan karena Jimmy wibu. Tapi Ami bilang bahwa pria pemalu sepertinya mungkin punya kriteria wanita yang sempurna. Iya, Jimmy memang memiliki kriteria yang sempurna, yaitu dirimu, Ami. Terkejut dengan perkataan Jimmy, Ami segera berkata bahwa Jimmy harus memiliki mimpi. Hingga saat Jimmy lelah menggapainya, mereka harus kembali bertemu. Jadi, simpan perasaanmu. Jaga hal itu untuk menggapai mimpimu. Dan setelahnya, mari bertemu kembali denganku. Ucapan Ami malam itu membuat hidup Jimmy berubah 180 derajat. Ia tidak lagi terlambat. Ia juga mulai belajar dengan giat. Keluarganya pun senang dengan perubahan Jimmy yang sangat cepat. Bahkan Jimmy melakoni pekerjaannya dengan lebih baik dari sebelumnya. Namun karena adanya rasa cinta, terkadang membuat lelaki menjadi gelap mata. Walaupun Jimmy tahu itu adalah pelanggan mereka, namun ia tidak tahan dengan perasaannya. Ia muak melihat Ami yang terus-menerus digoda. Sampai akhirnya, tahu bahwa Jimmy membuat onar, Pak Bos pun memarahinya. Ia bilang kalau jadi cowok itu jangan kebanyakan baca manga. Namun Ami hanya berkata terima kasih kepada Jimmy. Setelahnya, Wati bertanya kepada Ami, apakah Ami memiliki tipe pria idaman? Dan dak-dikduk, Jimmy mendengarkan secara seksama. Ami bilang ia suka pria yang tinggi, tampan, wangi, maskulin, keren, bersih, idaman. Ya, kayak Daud. ジミーとは真逆だね。 そうですね。 Di bagian tingginya enggak sih kayaknya. Jimmy yang terlihat cemburu dengan jawaban Ami itu pun segera membalas jika ia juga punya tipe wanita idamannya, yaitu tinggi putih, seksi, bemper depan dan belakangnya pun berisi. Ami yang tergelitik dengan jawaban Jimmy hanya bisa mengiyakan dan bilang, semoga sukses menemukan wanita idamanmu itu. Malamnya saat mau pulang, Jimmy yang kelupaan bawa kunci memutuskan untuk kembali. Namun saat melewati kamar Ami, ia mendengar kegaduhan dari dalam. Entah dengan siapa Ami berdebat. Yang pasti, perdebatan itu terdengar seperti sepasang kekasih yang saling mengadu gengsi. Jimmy yang terlihat patah hati pun mengajak rekannya yang bernama Uus untuk mampir ke rumahnya. Di sana mereka memainkan Tekken 3. Namun bukan itu intinya. Di sana Jimmy curhat mengenai Ami. Uus bilang, meskipun sebenarnya Ami sudah memiliki tambatan hati, tidak ada salahnya jika dirimu mencobanya. Walaupun spek idaman Ami adalah Daud penulis saya, kayaknya enggak. Tapi itu tidak apa-apa. Yang penting kuatkan niatmu, kuatkan imanmu, dan kuatkan maksud saya kuatkan ibadahmu. Dan ini, kuberikan 2 tiket nonton bioskop. Dan jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu. Paginya, Jimmy segera mendatangi kamar Ami. Di sana Jimmy kembali menguatkan hati. Berulang kali dia berbisik agar berani mengajak Ami untuk kencan esok hari. Namun karena Jimmy nggak pernah punya pacar sama sekali, ia pun Jimmy berulang kali meminta maaf kepada Ami. Tapi itu nggak apa-apa. Yang penting lain kali jika dirimu ingin bertemu, minimal salam dulu ya, Tik ya. Lalu dengan terbata-bata, Jimmy memberikan makanan kepada Ami. Seraya bilang, apakah esok hari Ami punya waktu luang untuk pergi bersamanya? Ami yang sudah tahu bahwa ini adalah ajakan kencan langsung bertanya, emang mau kemana mereka? Jimmy segera menyodorkan 2 buah tiket nonton yang didapatnya. Dan sebuah film berjudul Love Letter pun akan melengkapi kencan mereka esok hari. Dan iya, seperti umumnya remaja yang sedang dimabuk asmara, Jimmy pun mulai mempertampan dirinya. Belajar bahasa Jepang lebih mendalam, mencari baju mana yang bagus untuknya, dan tidak lupa membaca tutorial kencan untuk pemula. Olah Jim podo koyo Daud Pak kok. Tapi
Tapi sayang, hari itu Jimmy bangun kesiangan. Kami bosa-bosa da kedo. Mereka berdua pun sampai di bioskop. Di sana Ami melihat sebuah poster tentang festival lampion yang ada di Taiwan. Jimmy bertanya apakah Ami ingin datang ke sana. Namun tempat itu cukup jauh dari kota. Jika Ami mau, Jimmy akan menemaninya saat dapat libur yang sama. Perkataan Jimmy itu dianggap janji oleh Ami. Dan dia pun bilang agar Jimmy jangan pernah lupa dengan ajakannya. Mereka pun masuk ke dalam dan film pun dimulai. Berbagai adegan romantis dan mengiris hati pun terputar. Tanpa sadar, Jimmy meneteskan air matanya. Terhanyut dengan lantunan film yang begitu menyayat jiwanya. Dan tanpa sadar juga, Ami ikut menangis di sampingnya. Setelah itu Jimmy dan Ami pun pulang. Ami bercerita bahwa pemandangan di film tadi seperti kota kelahirannya, penuh dengan salju dan penuh dengan rindu. Ami tahu bahwa perjalanan ini adalah pilihannya, dan Ami tahu bahwa rindu adalah konsekuensinya. Tapi tidak apa-apa. Terima kasih Jimmy, kau telah membuat hariku menjadi bahagia. 谢谢。じゃあ、そろそろ寝よう。晚安、ジミー。はい。また明日。Namun sepertinya hari itu adalah hari kencan pertama dan terakhir untuk Jimmy. Karena besoknya Ami bilang bahwa ia akan kembali ke tanah kelahirannya, Jepang. Jimmy yang masih syok itu bertanya, apa alasan Ami untuk kembali? Apakah memang sudah waktunya atau karena urusan cinta? Ami menjawab bahwa ia akan bertunangan tahun ini. Jadi, ini adalah keputusan yang terbaik yang Ami bisa lakukan sekarang. Dengan emosi, Jimmy pergi dari tempat itu. Saka. Omedetou. Hari-hari berjalan dengan begitu dingin. Tidak ada sapa dan bahkan tawa dari keduanya. Hanya tatapan sinis dan rasa duka terpancar dari wajah Jimmy setiap harinya. Berulang kali Jimmy mencoba meyakinkan diri bahwa ia tidak memiliki rasa kepada Ami. Namun semua kemarahan Jimmy segera ditenangkan oleh sang ayah. Di mana saat itu sang ayah bilang bahwa terkadang Tuhan memang suka bercanda. Tuhan terkadang mengirimkan seseorang yang memang bukan untuk dimiliki. Seringnya hanya menjadi sebuah pelajaran bagi hati. Tapi nak, dengarkan diriku. Kau masih muda. Kau masih butuh mencoba. Tidak ada salahnya jika kamu mengalahkan gengsi. Dan beranilah untuk mengambil langkahmu. Setidaknya orang yang kamu kasihi memiliki sebuah kenangan selama ia bersamamu. Perkataan ayahnya jelas membuat Jimmy berpikir keras. Ia pun juga berulang kali bertanya kepada hatinya, apakah dirinya cukup berani? Namun menunggu dan terus berpikir sepertinya tidak akan membuahkan hasil. Dengan niat dan tekad terakhirnya, Jimmy memantapkan diri dan bergegas menjemput Ami. Hai. Di sisa waktu yang Ami miliki, Jimmy dengan tegas meminta Ami untuk bersiap. Karena Jimmy akan membawa dirinya ke sebuah tempat. Di perjalanannya, Jimmy tak lagi diam. Ia pun berusaha mencari topik pembicaraan. Jimmy menawarkan Ami mendengarkan sebuah lagu. Lagu yang pastinya Ami sukai. Terhening dalam lantunannya, Jimmy tiba-tiba bilang bahwa ia tidak ingin Ami pergi dari hidupnya. Mungkin Ami tidak mendengar. Namun itulah yang Jimmy inginkan. Mereka pun sampai di tujuan. Sebuah stasiun yang sangat ramai dengan kerumunan. Di sana mereka berdua terhimpit oleh ratusan orang. Takut Ami terpisah darinya, Jimmy dengan berani segera menggandeng tangannya. Ternyata Jimmy menepati janjinya dengan membawa Ami
ke sebuah festival lampion. Mereka masing-masing menuliskan mimpi mereka di sana, di mana Jimmy menulis bahwa ia berharap bisa segera menemukan mimpi dan mewujudkannya. Sedangkan Ami, ia menuliskan bahwa ia berharap semoga perjalanannya tidak akan pernah berakhir. Dengan menatap dalam ke mata Jimmy, Ami memintanya untuk berjanji. Berjanjilah bahwa ketika mimpimu sudah tergapai, mari bertemu kembali. Jika kau sudah sampai tujuan hidupmu, mari bertemu kembali. Jangan pernah berani melupakan janji ini, Jimmy. Dengan sebuah pelukan hangat, Ami berkata, terima kasih kepada Jimmy. Hari itu, Ami berpamitan dengan semua teman-temannya. Di sana satu persatu menyampaikan kesan mereka kepada Ami, dan juga berterima kasih atas seluruh kenangan yang telah mereka ukir bersama. Jimmy pun diminta bosnya untuk memberikan sebuah kenang-kenangan kepada Ami. Sebuah buku yang di dalamnya terdapat seluruh pesan dari teman-temannya. Ami pun bahagia setelah mendapatkannya, dan air mata pun tidak bisa lagi ia tahan. Namun momen haru itu tidak bertahan lama. Kereta yang akan mengantar Ami pergi sudah menanti. Mereka hanya bisa melambaikan tangan kepadanya, seraya berdoa untuk Ami agar selamat hingga sampai di rumahnya. Bye-bye! Bye! Beberapa bulan setelah perpisahan itu, Jimmy diterima di sebuah universitas ternama. Perpisahan kembali terjadi di antara ia dan teman-temannya. Tapi yang jelas, semua orang di tempat ini akan selalu mendukungnya. Dan jangan lupa untuk sering mampir tempat ini ya. Kehidupan Jimmy yang semula berantakan dan tidak punya tujuan, kini telah berubah. Ia mulai menata tujuannya, dan itu semua berkat hadirnya Ami. Jimmy pun berkuliah seperti mahasiswa sebayanya. Dan di tempat itu, ia bertemu dengan seseorang yang benar-benar membantunya mencapai mimpi. Namanya Aaron. Mereka berdua memiliki banyak kesamaan. Selain suka bermain game, Aaron juga memperkenalkan Jimmy dengan pemrograman. Dan oleh karenanya, kini Jimmy tahu apa yang harus dia lakukan. 大白本风，超爽的！希望谁帮我一下？是。我忙到甚至没有时间回想过去的事。第一个女朋友，我再也没有见到你了。不帅。在我们第一款游戏完成的时候，我试着打电话给你。 Setelah sukses membuat game pertamanya, Jimmy segera menghubungi Ami. Tampak raut wajah Jimmy yang begitu antusias untuk bercerita. Namun, sebuah jawaban menyayat hati harus Jimmy dengar dari mulut Ami. Dia berkata bahwa minggu depan dirinya akan segera menikah dengan pria pilihannya. Jadi Ami memohon kepada Jimmy untuk berhenti menghubunginya lagi. Dan hati Jimmy kali ini benar-benar hancur. Ia sudah tak percaya lagi dengan harapan, dan bahkan dengan sebuah janji. 18 tahun pun berlalu. Kesedihan itu jelas membuat Jimmy mati rasa. Semua kemarahan dan kebencian akhirnya membuat Jimmy berhasil menjadi sultan kaya raya. Ia berhasil menjadi seorang CEO muda dengan membangun perusahaan game terbesar di sana. Namanya pun mulai melalang buana di mana-mana. Tapi, kesuksesannya masih saja terasa hampa. Bahkan ketika sang investor bertanya mau dibawa kemana perusahaan ini, Jimmy hanya menjawab bahwa ia sudah tak lagi ingin melakukan apa-apa. Aaron yang bingung dengan sikap Jimmy lalu bertanya, apa yang sedang mengusik pikiran temannya itu? Jimmy bilang ia bingung. Ia bingung kenapa dirinya tidak bahagia. Padahal kini ia telah memiliki semuanya. Ia bisa membahagiakan keluarganya, teman-temannya, dan bahkan memberikan ladang rezeki untuk sesama. Tapi ia tetap hampa. Seluruh hal yang Jimmy sudah lakukan seperti sia-sia. Hari itu, Jimmy memutuskan untuk pulang ke kota asalnya, tempat di mana ia dulu dibesarkan.
tempat di mana ia tumbuh dan belajar banyak hal. Dan juga tempat di mana dulu ia merasakan cinta pertamanya. Di rumah, sang ayah memberikan nasihat bahwa pepatah tua Cina pernah berkata, berhenti sejenak untuk mempersiapkan perjalanan panjangmu. Yang memiliki arti, setiap perjalanan itu perlu yang namanya berhenti. Bukan untuk mengakhiri, namun untuk menelisik diri sendiri. Dalam sebuah perjalanan, kita pasti harus mempersiapkan semuanya. Dan terkadang, di tengahnya kita harus kembali meninjau. Seberapa jauh langkah kita, seberapa letih badan kita, dan seberapa banyak hal yang sudah dikorbankan demi tujuan kita. Setelah semua itu selesai, silakan lanjutkan langkahmu. Karena yang paling menyenangkan dari sebuah perjalanan bukanlah ujungnya, tapi perjalanan itu sendiri. Kalimat ayahnya seketika menyadarkan Jimmy. Ia pun mulai membuka kembali kotak kenangannya. Sebuah kotak yang ia simpan, yang berisi seluruh memorinya bersama Ami. Di sana ia menemukan foto bersama teman-temannya. Tidak hanya itu, di saat terakhirnya, Ami masih sempat memberikan secarik surat kepada Jimmy. Surat itu berisi seperti janji mereka berdua, bahwa suatu hari nanti, ketika Jimmy telah menggapai mimpi, Ami ingin bertemu lagi. Kini Jimmy tak lagi peduli dengan janji. Ia tidak peduli lagi apakah Ami telah bersuami. Ia tidak peduli lagi dengan apapun yang akan orang bilang nanti. Yang Jimmy pedulikan sekarang hanyalah dirinya sendiri. Dan juga janji yang telah ia buat dengan Ami. Hari itu, ia berangkat pergi. Menuju sebuah negara dan tentunya sebuah kota di mana Ami berada. Di sepanjang perjalanan, ia menemui banyak hal. Tidak lupa Jimmy mengabdikan setiap tempat yang ia singgahi dan mencatat nama setiap orang yang ia temui.好吃。今天晚上外面真的特别冷，我南新高中就在隔壁，在旁边。松本你逛过了吗？住很久了吗15年了。啊，有一次。すみません。言えません。Berbagai macam orang, momen dan juga kisah ia dapati. Mulai dari pertemuannya dengan Pak Liu penjual ramen, yang ternyata satu kampung halaman. Lalu anak muda bernama Koji, yang kabur dari rumahnya untuk mencari kebebasan. Sampai pertemuannya dengan Yukiko, yang ternyata fans berat dirinya. Semua pertemuan itu secara tidak langsung menggambarkan setiap momen yang dulu ia pernah habiskan bersama Ami. Momen yang selalu membekas, yang ingin Jimmy ulang kembali. Hinggalah Jimmy tiba di sebuah kota bernama Tadami. Kota yang dipenuhi salju persis seperti film yang pernah mereka tonton dahulu. Jimmy pun menanyakan perihal Ami kepada orang-orang yang ada di sana. Sepertinya Ami cukup populer di kota, dan hampir semua warga tahu cerita Ami. Pria tua ini pun menawari Jimmy tumpangan, karena jika jalan kaki, rumah Ami dirasa cukup jauh jaraknya. Amiちゃんには台湾の話よく聞かされたな。いやー、旅はいいよな。Mereka pun telah sampai di sana. Pria tua itu segera memanggil ibu Ami dan memperkenalkan Jimmy kepadanya. Setelah tahu bahwa Jimmy adalah pria yang selama ini anaknya ceritakan, sang ibu segera mempersilahkan Jimmy masuk dalam rumahnya. Dengan sebuah suguhan sederhana, ibunya berkata bahwa dari dulu Ami sering menceritakan tentang pengalamannya di Taiwan dan banyak bertemu orang yang berharga. Mereka semua adalah orang yang baik. Terlebih lagi, seorang pria bernama Jimmy yang pernah membuat janji dengan Ami. Dengan hati yang sudah rindu, Jimmy bertanya, apakah ia diizinkan bertemu dengan Ami. お顔見せてあげて。
mempersilahkan Jimmy untuk masuk ke kamar anaknya. Di sana tersimpan rapi seluruh kenangan dari Ami. Lukisan, buku, poster, dan berbagai macam souvenir yang telah ia simpan selama ini. Tidak lupa foto-fotonya bersama orang-orang yang ia kenali secara tidak sengaja. Foto-foto bersama orang-orang yang dengan lapang hati menerimanya sebagai keluarga. Orang-orang yang tidak akan pernah Ami lupakan hingga akhir hayatnya. Selain itu, ibunya juga memberikan Jimmy sebuah buku. Di dalamnya tertulis ratusan surat cinta yang tidak Ami kirim kepada Jimmy. Ami menuliskan maaf berulang kali. Ami meminta maaf tidak bisa menemui Jimmy. Ami meminta maaf sudah berbohong kepada Jimmy. Ami juga meminta maaf karena sudah menyakiti hati orang yang paling ia cintai. Pertunangan itu bohong, dan pernikahanku itu hanyalah sebuah alasan agar kamu tidak berat dalam melepaskanku. Aku tahu diriku begitu jahat denganmu, tapi penyakitku ini telah lama menggerogoti. Bahkan badan kecilku ini sudah tak sanggup lagi untuk menahannya. Aku bilang aku suka berkeliling dunia, namun nyatanya aku hanya pergi ke kotamu saja. Aku bohong dan terus berbohong. Namun Jimmy, di bagian aku mencintaimu. Kalimat itu keluar tulus dari hatiku. Air mata Jimmy luluh lantah basahi pipinya. Ia seakan tidak percaya orang yang selama ini ia cintai menahan rasa sakitnya seorang diri. Ia tidak percaya bahwa seseorang yang mengubah hidupnya telah pergi selamanya. Mengapa, Ami? Mengapa? Mengapa dirimu hari itu tidak datang ke hidupku? Mengapa dirimu susah payah mengubahku? Mengapa dirimu memberiku sebuah harapan? Dan mengapa kau malah pergi meninggalkanku sendirian sekarang? Aku telah mencapai semuanya. Aku telah mewujudkan mimpiku. Dan bukankah itu seperti permintaanmu? Kita berjanji akan saling bertemu. Kita berjanjikan, Ami. Kita sudah berjanji, dan kenapa kau mengingkari? Di halaman terakhir buku itu, Ami menuliskan, jika suatu hari Jimmy datang dan Ami sudah tiada, maka Jimmy harus tetap melanjutkan hidupnya. Jimmy harus tetap menjadi pria hebat. Dan sebuah kalimat terima kasih Ami tuliskan di buku itu sebagai penutup. Terima kasih untuk semua kenangan yang sudah Jimmy ukir di hidupnya. Dan sekarang, silakan lanjutkan hidupmu, pria kesayanganku. Setelah itu, Jimmy memutuskan untuk pulang. Ia pun kembali merajut mimpinya. Dengan membeli sebuah gedung tua, Jimmy berniat melebarkan sayap perusahaannya. Di dalam kereta, Jimmy menuliskan surat cinta pertamanya. Sebuah hal yang selama ini Jimmy takuti. Di sana ia menuliskan bagaimana rasanya jika dirinya dan Ami menua bersama. Mungkin menarik, tapi sepertinya suatu hari nanti pertemuan kedua mereka akan terasa lebih indah. Di antara sungai-sungai yang dialiri susu, di samping orang-orang yang telah kembali muda. Dan setelahnya, kita akan bercanda bersama Tuhan di sana. Cinta pertama bagi seorang pria. Cinta pertama mereka akan selalu kekal di jiwa. Bukan berarti tidak mampu beranjak dari situasi. Namun memang, setiap hal yang pertama kali kita rasakan pasti akan memiliki tempat spesial di dasar hati. Selain itu, bagi saya, kehilangan memang menjadi momen terpahit yang pernah saya rasakan. Memang rasanya berat, gak mudah sama sekali, dan seakan saya berpikir
hingga hari itu tiba. Tapi teman saya pernah bilang ke saya begini, bahwa mungkin Tuhan lebih merindukannya. Mungkin cinta Tuhan lebih besar dari cinta kita. Jadi kepergian seseorang terkadang bisa kita maknai sebagai cara Tuhan untuk mengungkapkan rindu kepada hambanya, dan juga sebagai pengingat kita untuk selalu memanfaatkan dan menikmati waktu yang ada. Sorry, saya nggak kuat ngomongin kehilangan. Tapi saya Gogun dan segenap tim Pusra Epic Glory, atau sekarang saya bilang segenap keluarga sebatin, mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Maaf kalau saya kesannya lebay atau apa, enggak. Saya sendiri nggak tahu kalau Daud nulisnya seperti ini, dan saya juga belum dikasih tahu filmnya apa. Jadi ketika saya baca, saya keinget banyak hal, termasuk kehilangan. Tapi sekali lagi terima kasih buat yang sudah memberikan like, terima kasih buat yang sudah memberikan komentar, sudah mensubscribe, dan juga sudah